Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita baik dari channel TikTok maupun YouTube yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, terus mendukung ya, sehingga channel dakwah ini dapat eksis dengan setia hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya. Ya, terima kasih untuk saudara-saudaraku yang ada di TikTok dan di YouTube yang telah memberikan sholawat menurut kemampuannya masing-masing. Dengan harapan insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh power terkasihku dimanapun kalian berada, di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silahkan saja di-share, tapi linknya ya, link kajiannya. Jadi jangan diunduh, apalagi dipotong-potong, kemudian diunggah ulang, diadu-adu lagi. Aku nggak kasih izin tuh ya, seperti itu. Oke, seharian di sini hujan, ya sibuk ya hujan gitu. Tadi rencana ba'da duhur mau naik, ternyata hujan deres sampai maghrib. Ya, ini Isya kita mulai sudah hujannya nggak ada, jadi noise-nya bisa kita hindari. Dingin ya, dingin, maka diimbangi oleh kopi hangat. Nanti teman TikTok, teman YouTube kalau rungkat kembali lagi ya, kita akan usahakan kalau rungkat nanti kita kembali ulang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi mudah-mudahan enggak ya, mudah-mudahan lancar di sini. Oke. Aku review sejenak karena ini edisi penutup ya. Edisi penutup dan kita menjawab pertanyaannya Kang Mas Oskis. Juga nanti sekilas aku akan lebih mengerucutkan lagi tentang insya Allah yang sebenarnya sudah kita bahas di seri-seri awal ya, tapi nanti sebagai tambahan aja gitu ya. Oke. Dari awal aku bilang bahwa Vika ini ya, Vika itu video kajian, itu memberikan tanggapan terhadap seorang bapak pendeta, sudah umur sih ya, sudah sepuh ya, yang ngakunya dahulu itu Islam ya, cuman karena di dalam Islam itu kata dia surganya itu insya Allah, maka dia murtad dan menjadi Kristen. Karena di Kristen surganya itu pasti gitu ya. Nah, aku tertarik untuk membahasnya karena dia mengaku murtadin, mengaku awalnya Islam gitu. Itu yang membuat aku begitu tertarik untuk memberikan tanggapan. Seandainya dia tidak mengaku awalnya Islam atau tidak mengaku murtadin, ya mungkin aku tertarik juga, cuman tidak daya tariknya tidak sekuat ketika dia ngomong bahwa dia itu murtadin gitu loh, dulunya Islam. Karena dia ngaku dulunya Islam, maka aku bilang dia itu geblek gitu ya, goblok, bodoh, nggak belajar tentang konsep insya Allah di dalam Islam. Karena sampai mampus juga nggak ada orang Islam mau ngomong bahwa kami pasti masuk surga. Nggak mau, itu jumawah, kesombongan, keangkuhan, nggak ada. Sedangkan orang Islam tuh humble ya, rendah hati, bukan rendah diri, rendah hati gitu ya. Jadi nggak main pasti-pastian ya. Apakah meragukan tentang surga? Ya nggak juga gitu ya. Oke. Sementara ketika dia di Kristen, si murtadin ini, dia bilang bahwa di Kristen sebagai pilihan tempat dia berlabuh kekinian pasti masuk surga gitu ya.
salib dan darah Yesus itu tanda dia pasti masuk surga. Maka aku bilang sekali lagi, untuk yang kedua kalinya goblok untuk dia. Jadi ketika dia di Islam goblok, nggak belajar insya Allah. Ketika dia di Kristen juga goblok karena nggak belajar kunci surga itu sebetulnya benarkah? Ya, salib dan darah Yesus itu sebagai kunci surga. Itu kan dogma yang dibangun Paulus. Gitu loh. Jadi dia masuk ruang dan keluar ruang. Taruhlah masuk rumah dan keluar rumah. Sorry, keluar dulu ya baru masuk ya. Dia keluar satu rumah masuk ke rumah yang lainnya, tapi dia tidak tahu arsitektur bagian-bagian dalam rumah itu. Jadi ngawur gitu. Akhirnya ya pendetanya seperti itu. Kalau aku jadi jemaatnya ya tak tendang pendeta seperti itu, tukang ngibul. Ngapain? Ya. Pendeta goblok itu ngapain diikuti? Cari pendeta tuh yang pintar, yang apa namanya, smart gitu. Ya. Dan dia sendiri nggak tahu konsep insya Allah dalam Islam kok. Begitu juga ketika dia jadi Kristen nggak tahu. Ya. Jadi itu ya, kepentingannya itu aku meresensi dan sudah nggak tahu sudah seri keberapa ini, nanti sama Gerai itu kan dibagi dua, itu di unggahan reguler. Kajianku agak sulit diikuti kalau dia masuknya di tengah-tengah memang. Ya tadi ada yang tanya ini bahas apa gitu lah, kamu nggak ngikuti dari awal jadi repot ya. Ya kita sudah bahas berseri-seri ya. Sorry, pasti versus insya Allah surga Kristen dan Islam. Ya dan ini seperti aku bilang edisi terakhir ya, penutup, dan kita akan memberikan apresiasi, memberikan penghormatan, sebuah jawaban untuk Kang Mas Oskis atas pertanyaannya ya. Jujur aku agak lupa pertanyaannya apa itu ya. Aku cari-cari, seingatku sudah aku screenshot tapi kok ya hilang juga. Cari-cari nggak ketemu, dan ada di edisi live yang mana itu aku nyari-nyari nggak ketemu ya. Jadi sejauh yang aku ingat, nanti aku akan nukil ya, antara lain surat 262 ya, 262 ya, dan nanti ada surat 5-nya juga ya. Nanti akan aku nukil itu ya, karena seingatku ayat itu yang ditanyakan ya. Oke, itu Kang Mas Oskis ya. Sorry, aku sudah screenshot, cuman lupa ada di mana itu ya. Jadi nanti surat 262 dan surat 569 itu aja pijakannya ya. Sebetulnya yang dia tanyakan basisnya di surat 262, tapi itu satu napas dengan surat 569 ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Aku review sejenak kemarin yang sudah kita unggah dan itu sempat rungkat ya. Nanti kalau rungkat kembali lagi ya, kamu cepat-cepat kembali. Tap-tapnya terus dihajar ya, supaya nggak dianggap pasif oleh mesin TikTok. Oke. Mohon diperhatikan, bil khusus untuk teman-teman Kristen dan teman-teman Islam juga boleh lah. Ya. Kemarin aku jelaskan. Ada nggak sih ajaran insya Allah itu di dalam kekristenan gitu ya? Ada nggak gitu? Nah kalau nggak belajar ya goblok seperti pendeta itu ya. Dan aku jelaskan kemarin, dalam Kristen juga itu diajarkan insya Allah ya. Ya kemarin sudah aku bahas 1 Petrus 3:17 ya. Jika hal itu dikehendaki Allah, itu dia. Ya. Di surat 1 Petrus 3:17. Ya. Ini dia. Kemudian di surat Roma 1:10, kehendak Allah. Ya. Jika kehendak Allah, ya, itu di surat Roma 1:10.
Oke. Kemudian di surat Ibrani 63, Allah mengizinkan. Jika Allah mengizinkan, ya, kalau Allah nggak mengizinkan ya enggak. Nah, itu di surat Ibrani 63. Kemudian jika Allah menghendaki, itu ada si Kisah Para Rasul 18:21. Ya. Kemudian yang spektakuler di kitabnya Pak Yakobus, kitab 4:15, tapi ini tolong dibaca satu perikop penuh. Itu nggak nganu kok ya, nggak terlalu panjang itu ya, satu perikop penuh supaya kamu gampang menangkap apa yang disampaikan oleh Pak Yakobus ya. Tapi ayat yang kita bidik stressing pointnya adalah Yakobus 4:15. Jika Tuhan menghendaki, ya. Jadi ini semua Petrus, Roma, Ibrani, Kisah Para Rasul, Yakobus, ya. Kalau dia ditarik di dalam Islam, substansinya sama, ya insya Allah itu. Jadi artinya kekristenan itu juga mengajarkan insya Allah. Cuman di sana nggak tertulis insya Allah. Nah, tanya terhadap teman Islammu, apa artinya insya Allah itu? Nanti sama dengan ini. Kembali lagi, artinya di dalam Kristen pun itu ada ajaran insya Allah. Ya, dan itu terjadi untuk sesuatu yang akan, bukan yang lalu dan sedang, tapi yang akan. Artinya tempus deliktinya belum, dia masih fiction. Ya. Maka dari itu sebagai kerendahan hati kita mengatakan insya Allah, mengatakan jika Allah menghendaki, jika Tuhan mengizinkan, jika Tuhan menghendaki boleh, Allah mengizinkan boleh. Enggak terus petetang-peteteng pasti gundulmu kuwi apa goblok kowe. Ya, enggak ada pasti-pastian itu. Kemarin sudah aku sampaikan ayat pasti, ternyata itu terjemahannya diintervensi karena original teksnya tidak ada kata pasti, yang ada akan. Jadi semua jika Allah menghendaki, kehendak Allah, Allah mengizinkan dan insya Allah, itu berbicara tentang suatu peristiwa yang akan, dia ke depan, bukan lalu dan kini, tapi ke depan dia, tempusnya akan gitu loh. Ya. Dan kalau ada pendeta pasti masuk surga, orang dia aja belum mati. Bilang pasti. Kecuali dia sudah masuk surga terus ngomong gitu, wah gue masuk surga ini pasti. Orang belum tentu ngomong posta pasti. Ya. Yesus itu tidak mengajarkan kesombongan. Yesus itu mengajarkan kerendahan hati. Lihat, cari nanti ayatnya, begitu Farisi atau Saduki itu dengan sombongnya masuk ke bait Allah. Saya sudah membayar perpuluhan, saya sudah puasa, sudah ini, sudah itu. Sementara jauh di luar, tukang cukai bilang, ampuni hamba ya Tuhan, hamba tidak layak masuk ke bait-Mu. Kata Yesus, mana yang diterima? Justru orang pemungut cukai, yang dia merasa tidak pantas untuk masuk ke bait Allah. Maka Yesus mengatakan, yang meninggikan akan direndahkan, yang merendahkan justru akan ditinggikan. Jadi nggak usah petentang-petentang pasti gundulmu. Ya, oke. Jadi kalau ada orang bilang saya pasti masuk surga, pasti masuk surga, ya. Tandanya apa? Darah dan salib Yesus. Baca Matius 7:21. Nih. Kunci kerajaan surga. Surga itu ibarat tempat, kalau ada uang ada kuncinya. Ya, gue gambarin di sini. Ya, ini insya Allahnya sudah ya. Ini perhatikan nih supaya lu nggak kemakan dogma. Kita anggap saja ini surga. Ya, mau masuk ini ada kuncinya. Kunci sorga.
Ini gampangan aja supaya otak lu nggak terlalu ribet nerima penjelasan gue ya. Kan ada kunci surganya. Baca Matius 7:21, kunci surga itu apa? Maka Yesus, ini Yesus loh yang ngomong. Gue hanya nyampaikan ke lu aja supaya lu nggak geblek gitu loh. Alkitab tuh dibaca. Apa kata Matius 7:21? Ya. Mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga, itulah kunci kerajaan sorga. Bukan salib dan darah Yesus. Lihat tuh, Bibelnya bawa sini, Injilnya. Belum lagi nanti Katolik, nanti Protestan, apakah semuanya pasti masuk surga? Orang kitabnya aja beda kok. Kalau kamu menerima wahyu yang bukan wahyu, jelas neraka. Kalau kamu menolak wahyu, ya, kamu bilang bukan wahyu padahal itu wahyu, juga neraka. Kan kalian bermasalah di Deuterokanonika. Yang Katolik menerima, yang Protestan lewat Martin Luther tidak menerima. Lah kalau itu aja berbeda terus mau ngomong pasti. Ya. Kita buka Matius 7:21 ya. Kunci kerajaan surga ini, yang mau ke surga ini tak kasih tahu kuncinya ini, ya. Bukan dogma itu. 7:21. Kamu buka Bibelmu. 7:21. Bukan setiap orang-orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Clear toh? Masih kurang jelas? Perlu tak ajari lagi kamu? Yesus nggak ngomong yang menerima salib dan darahku dia masuk kerajaan surga. Enggak bilang gitu. Dan ini sangat rasional banget daripada dogma yang dibangun Pak Paulus tadi itu. Iya. Menjalankan kehendak Bapakku yang di sorga. Karena yang punya sorga itu Bapa. Bapaknya Yesus, bapaknya bapaknya bukan terus seperti aku sama Gerahito gitu, nanti dikirain bapak biologis lagi, kacau lagi. Ini tuh. Ya. Clear ya, di situ ya, bahwa kunci kerajaan sorga itu adalah melakukan kehendak Bapakku yang di sorga, bukan menerima salib dan darah Yesus, bukan. Oke, sekarang aku akan menjelaskan sedikit insya Allah dalam perspektif Islam yang kemarin sudah, ini melengkapi aja ya. Dan ini juga perlu untuk keduanya, untuk Islam, untuk Kristen. Kristen itu nggak apa-apa, kamu nggak usah masuk Islam nggak apa-apa, kamu tetap Kristen. Tapi setidaknya tahu bagaimana roadmap peta jalan Islam itu, ketika insya Allah itu aturan mainnya gimana gitu loh ya. Nggak apa-apa, kamu tetap Kristen nggak apa-apa, nggak ada masalah. Ya kalau mau bersahadat sih ya alhamdulillah gitu, ya. Insya Allah. Jadi insya Allah asalnya itu diucapkan untuk ya perbuatan yang akan dilakukan ya dalam tempus yang akan datang. Jadi tempusnya itu nggak sekarang. Tempus itu tempo, waktu, nggak ngerti woy. Itu yang akan datang. Ya, yang akan datang. Ya. Disitulah insya Allah itu digunakan. Disitulah jika Allah menghendaki, atau kalau Alkitab jika Allah menghendaki, jika Tuhan mengizinkan. Dalam Islam insya Allah ya, karena apa? Tempusnya belum sampai. Ya. Tap-tapnya terus dihajar terus, tap-tapnya itu. Ya. Tempusnya belum sampai. Oke, perkataan insya Allah pada asalnya digunakan untuk perbuatan yang akan dilakukan di masa yang akan datang, seperti kita bisa lihat Asopat 102.
Ya. Quran surat As-Saffat ya. As-Saffat 102. As-Saffat itu berapa ya? 37 atau berapa? Ya. Engkau akan mendapati aku insya Allah sebagai orang yang sabar. Itu perkataan Kanjeng Nabi Ismail ketika berdiskusi dengan dengan bapaknya, dengan Abu Ana, bapak saya, bapakku. Itu sudah kita bahas, pikanya sudah selesai ya beberapa setahun yang lalu atau apa ya, tentang asbahuka, menyembelih, dikorbankan. Apakah itu kita pahami secara harafiah? Arok fil manam sudah tak jelas no semua itu. Ya. Jadi itu usia Kanjeng Nabi Ismail sudah dewasa, sudah bisa diajak diskusi. Dan Kanjeng Nabi Ibrahim bukan karena gue bapak lu diam aja sini gue gorok, nggak begitu. Kalau di Bible kan nggak ada diskusi, dan Ishak kan ditipu itu. Sampai Ishak tanya, ini mesbah sudah ada, kayu bakaran sudah ada, korban sembelihannya mana? Gitu. Dia nggak tahu kalau dia mau di asbahuka, mau disembelih. Cerita dalam Bible seperti itu, beda cerita dalam Al-Quran. Makanya gue kan kemarin bilang, mungkin telinga lu kurang bisa nerima, sudahlah gue pakai diksi mengembalikan. Kalau gue pakai diksi membenarkan, nanti lu nggak terima. Kalau membenarkan berarti kitab lu kan salah. Kenapa salah? Karena sudah diintervensi. Dan itu menunjukkan Al-Quran tidak mengcopy paste kitab perjanjian baik lama maupun baru. Dia perjanjian terakhir mengembalikan. Ya. Yang sebetulnya Ismail kok jadi Ishak, dikembalikan ke Ismail. Gitu loh. Kalau misalkan copy paste kan ceritanya harusnya sama. Itu topiknya sama tapi ceritanya beda. Kalau di dalam Al-Quran terjadi dialog. Ya. Tapi kamu memahami ayat itu, coba lihat penjelasanku tentang kurban itu. Aku ke anti mainstream. Itu santri-santri Isra sudah tahu apa itu arok fil manam, apa itu asbahuka. Jabhi itu apa? Karena nggak ada orang gorok itu yang digorok keningnya, nggak ada. Di situ kan anatomi tubuh yang keluar kening, bukan leher. Lihat itu surat As-Saffat tuh. Lihat goblok. Gue ngaji bolak-balik goblok wae gue. Lihat ada nggak leher di situ? Kan yang ada kening. Hijabin tuh kening. Jadi nggak mungkin itu harafiah gorok bener, gorok gini nggak. Kalau masalah perjanjian lama digorok beneran, ya itu terserah mereka lah. Ya, tapi di Al-Quran nggak begitu pendekatannya. Ya, dia di asbahuka, digorok, dan digorok itu apanya? Kalau harafiah mestinya leher yang muncul, tapi itu kan anatomi tubuh yang keluar kening. Kamu baca itu satu perikop penuh. Ya, nah ketika diajak dialog, bapakmu ini punya pendapat begini. Jadi arok fil manam itu perenungan masa tuaku gitulah. Itu sulit untuk diterjemahkan karena itu sastranya tingkat tinggi. Ya. Bukan mimpi ngawur. Manam itu tempat tidur. Kalau naum itu tidur gitu loh. Gitu aja nggak bisa dibedakan, ya goblok jadinya. Ya, nah ketika diajak diskusi, jadi Nabi Ibrahim nggak semena-mena kalau di dalam Al-Quran nggak, ayo berangkat kemana? Lu banyak tanya. Berangkat terus sampai di gunung disembelih, digorok, nggak begitu. Beda dengan cerita Bible. Bible kan ditipu itu, nggak dijelaskan sejak awal. Diajak naik ke gunung mau ngapain gitu kan nggak tahu gitu. Ya, kalau di Al-Quran nggak dijelaskan kepada sang putra bagaimana pendapatmu, maka dijawab engkau akan mendapati aku insya Allah sebagai orang yang sabar. Itu jawaban spektakuler dari Kanjeng Nabi Ismail setelah berdiskusi tentang asbahuka dengan abuna, bapak saya, bapakku, bapak kamu.
dengan abahnya. Insya Allah, karena belum. Itu loh ya, insya Allah ya, itu dalam Islam. Tab-tabnya jangan lupa ya. Itu sekilas ya, stressing pointnya ya di Quran surat As-Saffat 102 itu muncul insya Allah. Jadi nggak pasti nggak pasti. Pasti opo. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu insya Allah. Jadi menjawablah sang putra setelah diajak diskusi dengan bapaknya, engkau akan mendapati aku insya Allah sebagai orang yang sabar. Gitu. Oke, di sini muncul ya, insya Allah. Ya, ini hanya penambahan ya, di seri awal sudah aku jelaskan. Jadi insya Allah dalam perspektif Islam, insya Allah dalam perspektif Kristen sudah aku jelaskan. Oke, sekarang coba kita lihat hadisnya Pak Bukhari ya, nomor 425. Begini. Ini dari Itban bin Malik ini radhiyallahu anhu. Wahai Rasulullah, aku berharap Anda dapat mendatangi rumahku. Lalu Anda mengerjakan sholat di sana. Oh subhanallah ya. Kalau rumah kita didatangi Kanjeng Nabi itu mau sholat di rumah kita, itu sebuah kebanggaan. Kemudian akan aku jadikan tempat tersebut nanti sebagai ruangan sholat di rumahku. Itu yang namanya mihrab. Ngerti blok? Goblok? Ngerti nggak gue? Mihrab. Makanya Bunda Maryam itu kalau kita baca, Bunda Maryam itu kan dititipkan sama mamanya sama papinya kepada Nabi Zakaria, ayahandanya Kanjeng Nabi Yahya, dititipkan ya. Itu kan terjadi dialog, setiap keluar mihrab dilihat kok ada makanan. Jadi apa mihrab itu? Mihrab itu tempat sholat di dalam rumah, itu khusus tempat sholat. Kalau orang Jawa bilang pasolatan. Jadi ada satu ruang yang nggak boleh untuk apa-apa, itu khusus untuk sholat. Nah ini rumahku ini rancangannya sih di belakang itu nanti untuk mihrab dia, untuk tempat sholat gitu ya. Cuman karena masih belum bisa dikondisikan, masih ada barang-barangnya, nanti kalau sudah ada gudang kita keluarkan itu untuk tempat sholat. Jadi mihrab itu tempat sholat khusus di dalam rumah, bukan di luar. Ya, kalau antropologis budaya Madura, ya itu setiap di depan rumah ada langgar. Jadi kalau ada tamu, mereka menemui tamunya di langgar, nanti habis ngobrol sholat gitu ya. Makanya Madura, Padang, Aceh itu stereotip dengan Islam. Ya, kalau Madura Islam, kalau Aceh Islam, kalau Padang Islam gitu. Kalau Jawa nggak bisa, karena karakter Jawa itu open mind, dia terbuka terhadap apapun, makanya ya open mindnya kebablasan katakanlah gitu ya. Akhirnya Jawa itu full color, yang Islam yo buahnya, yang Kristen ono, yang Hindu yo ono, sing Buddha yo ono, kejawen yo ono. Itu Islam. Islam nggak bisa distereotipkan. Ya. Oke, kita kembali ke saudara kita Madura ya. Madura itu punya arsitektur, di depan rumah itu selalu ada langgar. Kalau langgar itu berasal dari sanggar. Sanggar lidah Jawa jadi langgar, tempat pemujaan gitu. Ya. Itu di depan rumah itu langgar, itu nggak bisa disebut mihrab. Kalau mihrab itu di dalam rumah. Kalau langgar itu kan arsitektur Madura, tapi Madura yang dulu ya. Waktu gue main ada kajian di Sumeneb itu sekarang sudah berubah ya. Makanya kalau mau bicara arsitektur itu lihat kapan itu peristiwa terjadi, seperti Yesus ya, karena ada palungan terus dikatakan di kandang domba. Belum tentu di kandang domba. Gue goblok. Karena palungan terus kandang domba. Lihat arsitektur bangsa Israel saat itu, tahun pra Masehi itu seperti apa arsitekturnya. Ya.
Kan bisa saja kandang domba itu di luar, nggak harus palungan itu di luar juga kan bisa, nggak harus di kandang domba gitu. Jadi nggak ada sebetulnya Yesus lahir di kandang domba itu nggak ada. Cuman kalau ada palungan itu dikaitkan kandang domba gitu. Ya, jadi harus tahu arsitekturnya. Nah, mihrab itu tempat sholat khusus satu ruangan di dalam rumah. Nah, ini sahabat kita ya. Wahai Rasulullah, aku berharap Anda dapat mendatangi rumahku. Lalu Anda mengerjakan sholat di sana, kemudian akan aku jadikan tempat tersebut nantinya sebagai ruangan sholat di rumahku. Jadi di dalam rumah dia, ya. Itulah yang disebut mihrab. Ya. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku akan lakukan itu insya Allah. Gitu loh. Jadi Kanjeng Nabi menjawab, aku akan melakukan itu, artinya Kanjeng Nabi akan memenuhi undangan sahabat itu untuk datang ke rumahnya, untuk sholat di rumahnya. Supaya nanti ruangan yang digunakan sholat Nabi itu akan dijadikan jadikan ruang sholat keluarga dia. Ketika permohonan itu disampaikan, Nabi menjawabnya, ya, aku akan lakukan itu insya Allah. Hadis Bukhari Muslim nomor 425. Hadis ya, ini Pak Bukhari Muslim ini. Bukhari and Muslim 425. Ini insya Allah. Jadi hadisnya ada, Al-Qur'annya ada. Kami orang Islam itu nggak boleh petentang-petenteng posta pasti nggak boleh. Insya Allah, jika Gusti Allah Agung menghendaki, jika Gusti Allah Agung mengizinkan. Untuk hal-hal yang duniawi aja kami insya Allah, apalagi yang akhirat, yang itu surga. Nggak mungkin orang Islam ngomong pasti masuk surga, nggak mungkin. Tapi bukan berarti orang Islam ragu dia nggak akan masuk surga, nggak begitu kerangka berpikirnya. Ya, oke. Aku lanjutkan lagi ya. Kamu buka surat Al-Kahf surat 18:23 ya. Quran surat Al-Kahfi surat 18 23. Nah, buka. Ya. Firman dari Gusti Allah Agung. Ya. Lihat ini, kami dilarang justru. Ya. Dan jangan sekali-kali engkau mengatakan terhadap sesuatu, aku pasti melakukan itu besok pagi. Nggak boleh ngomong pasti. Ya. Nggak boleh, kami dilarang ngomong pasti. Ya. Kami harus mengikuti Nabi kami insya Allah. Nabi Ismail juga begitu insya Allah. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi besok gitu loh. Yang terjadi nanti malam aja kita tidak tahu kok. Kok posta pasti cangkemmu goblok kuwi. Ya, lihat ini. Dan jangan sekali-kali engkau mengatakan terhadap sesuatu, aku pasti melakukan itu besok pagi. Enggak boleh. Itu urusan duniawi loh. Enggak boleh kami ngomong pasti. Kan urusan duniawi lebih simpel kalau dibandingkan urusan akhirat. Surga neraka itu akhirat. Yang urusan dunia aja kami enggak boleh ngomong pasti kok. Besok ke rumahku ya, oh ya pasti aku datang. Pasti gundulmu gue. Kami diajari untuk menjadi humble, rendah hati. Ora petentang-petenteng kaya raimu goblok. Ngaku murtadin tapi goblok. Ya nek enggak goblok enggak murtad nek.
Seandainya dia dulu di dalam Islam belajar Islam beneran kan nggak murtad dia. Bismillah. Teman-teman yang baru mendapatkan channel ini dan tidak melihat dari awal, aku sarankan untuk melihat dari awal ya, karena aku ini menjawab sebuah video ya yang mengatakan dia itu murtad dari Islam karena surganya insya Allah, masuk Kristen karena surganya pasti di situ ya. Itu dilihat di seri awal. Tuh seri ini belum ada yang terunggah tuh ya. Kajian ini. Belum. Belum ingat Bapak belum. Pasti dan insya Allah belum. Belum kan? Belum ada yang terunggah ya, masih nunggu jadwal karena belum di render sama Graitu gitu. Nanti kalau sudah diunggah yang reguler ya. Tapi kalau yang live sudah. Kan ini dua yang di YouTube, ada yang live, ada yang reguler gitu ya. Kalau yang reguler belum. Yang reguler insya Allah dia jelas ya, karena tidak pakai sinyal. Oke. Itu ya surat Al-Kahfi, kita nggak boleh bilang pasti. Kita lanjutkan ke Quran surat Al-Kahfi 18:24 ya. Apa? Perintah apa seharusnya kita dibilang? Kecuali dengan mengatakan insya Allah. Ini loh ya. Dan ingatlah kepada Tuhanmu apabila engkau lupa, dan katakanlah mudah-mudahan Tuhanku akan memberikan petunjuk kepadaku agar aku lebih dekat. Maksudnya kepada kebenaran ini. Ya. Jadi di Quran surat Al-Kahfi 23 kita tidak boleh bilang pasti, dan dijelaskan di surat Al-Kahfi 24 maka kita diperintahkan untuk mengucapkan insya Allah. Gitu. Ya apa? Jelas gue. Ya. Gimana? Udah jelas? Ya, kalau udah jelas aku jawab si Oskis. Ya. Udah berapa waktunya tuh? 37. Oke. Mudah-mudahan cukup waktu ya, setengah jam ini untuk menjawab Oskis. Ya. Jadi itu intinya ya, insya Allah dalam Islam, insya Allah dalam Kristen ya. Sudah aku paparkan semua. Makanya sekali lagi aku stressing point kan ya. Kita lihat buka Lukas 22:44 lah ya. Ini aku hapus ya. Tolong kalian punya Bible, punya Al-Quran juga ya, supaya enak. Karena kalau aku nukil kamu ikut baca kan, kalau aku salah kamu bisa mengkontrol. Lukas ya 22:44. Aku nggak usah satu perikop ya, karena ini mengulas kemarin sudah, tapi ini penting aku ulang lagi. Begini katanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa, peluhnya menjadi seperti titik darah yang bertetesan ke tanah. Gue lupa ada istilah medisnya. Kalimat yang ditulis Lukas bisa saja itu harapia, bisa juga metafora ya. Ya, jadi peluhnya itu ya seperti titik darah. Jadi keringat atau peluh gitu ya. Peluhnya itu seperti titik darah. Ya, nah ini bisa harapia, bisa metafora ternyata. Harapia ada istilah medisnya itu apa aku lupa. Metafora itu bisa juga bisa. Ya, bisa harapia, bisa metafora. Kalau harapia itu ada istilah medisnya. Saking takutnya Yesus itu, ya, ini kan dia lari ke Taman Getsemani ketika akhirnya juga tertangkap atas pengkhianatan bajingan si sopo gue.